Bayangkan, seorang TKW asal Indonesia rela menanggung aib demi menyelamatkan puluhan nyawa tak berdosa. Di balik cerita yang terdengar memalukan, ternyata ada pengorbanan besar yang membuat jutaan orang menitikkan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan yang berkepanjangan. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil di Indramayu, berdiri sebuah rumah kayu reyot dengan atap seng berkarat. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan usia. Di dalam rumah itu, tinggal seorang gadis bernama Siti Aisyah, anak pertama dari 3 bersaudara. Usianya baru 22 tahun. Namun wajahnya menyimpan beban hidup yang tak seharusnya dipikul anak seusianya. Sejak kecil, Aisyah sudah terbiasa hidup pas-pasan. Ayahnya, Pak Darto, seorang buruh tani, sudah lama menderita sakit paru-paru. Sementara ibunya, Bu Sumarni, berjualan gorengan di pasar, tapi hasilnya tak seberapa. Adik-adiknya masih sekolah, dan sering menahan lapar demi menghemat uang jajan. Setiap kali hujan turun, rumah mereka selalu kebanjiran air dari atap yang bocor. Dinding bambu tak mampu menahan angin malam yang menusuk tulang. Aisyah sering terbangun di tengah malam, mendengar batuk ayahnya yang kian parah. Saat itu, ia tahu, hidup mereka tak akan berubah jika ia hanya berdiam diri di desa. Suatu sore, setelah pulang membantu ibunya berjualan, Aisyah mendengar kabar dari tetangga bahwa ada agen penyalur tenaga kerja yang membuka lowongan ke Arab Saudi. Gajinya besar, bisa mencapai belasan juta rupiah per bulan. Meskipun harus bekerja jauh dari tanah air, Aisyah mulai memikirkan kesempatan itu. Malam itu, ia berbicara dengan ibunya. "Mak, kalau Aisyah berangkat ke Arab, gaji Aisyah bisa buat bapak berobat, buat adik-adik sekolah, rumah kita bisa diperbaiki juga." Ibunya terdiam. Air mata menggenang di pelupuk mata. "Nah, Arab itu jauh. Ibu takut kamu kenapa-kenapa di sana." Aisyah janji akan hati-hati. "Mak, kita harus keluar dari kemiskinan ini." Keputusan pun dibuat. Dengan berat hati, keluarga itu meminjam uang untuk biaya keberangkatan. Hari-hari berikutnya diisi dengan mengurus paspor, mengikuti pelatihan kerja, dan belajar bahasa Arab dasar. Hati Aisyah campur aduk, antara takut, sedih, dan bersemangat. Hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi isak tangis keluarga TKW lain yang juga akan berangkat. Aisyah memeluk erat ibunya, mencium tangan ayahnya yang lemah, dan menatap adik-adiknya dengan senyum yang dipaksakan. "Doakan Aisyah, ya?" katanya sebelum melangkah ke ruang keberangkatan. Penerbangan panjang membawanya ke sebuah negara asing dengan budaya yang jauh berbeda. Sesampainya di sana, ia dijemput oleh agen dan diantar ke rumah majikannya, keluarga Arab kaya raya dengan rumah megah bagaikan istana. Awalnya, Aisyah hanya fokus bekerja, membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak majikannya. Setiap malam ia menulis di buku kecil, menghitung hari untuk bisa pulang. Namun, ia tak tahu, takdir akan membawanya ke sebuah jalan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Hari-hari Aisyah di rumah majikannya awalnya berjalan seperti biasa. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah yang begitu luas hingga kaki pegal setiap malam. Meski lelah, ia selalu menghibur diri dengan memikirkan gaji yang akan ia kirim ke kampung. Majikannya, Syekh Abdul Rahman, adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, berwajah tegas namun jarang berbicara. Istrinya, Ummu Khalid, ramah tapi sibuk dengan urusan sosial dan keluarga besarnya. Mereka punya 2 anak, dan rumah itu selalu ramai dengan tamu. Suatu malam, setelah makan malam usai dan anak-anak majikannya sudah tidur, Aisyah dipanggil ke ruang kerja oleh Ummu Khalid. Suasana ruangan terasa tegang. Syekh Abdul Rahman duduk di kursi besar, memandang Aisyah dengan tatapan serius. "Aisyah," kata Ummu Khalid pelan, "ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Ini penting,
dan mungkin akan mengubah hidupmu. Aisyah duduk dengan gugup. Ia takut ada kesalahan dalam pekerjaannya. Namun, yang keluar dari mulut Syekh Abdul Rahman membuatnya terkejut. Kami tahu kondisi keluargamu di Indonesia. Kami juga tahu kamu bekerja keras di sini. Ada sekelompok keluarga di Arab yang sangat ingin punya anak, tapi tak bisa. Mereka mencari perempuan sehat untuk membantu mereka menjadi ibu pengganti. Aisyah terdiam. Ia tak langsung mengerti maksudnya. Maksudnya, saya? Ummu Khalid mengangguk pelan. Mereka akan membayarmu 200 juta rupiah untuk setiap bayi yang kamu lahirkan. Bayi itu akan langsung diasuh oleh mereka. Ini bukan untuk kejahatan, Aisyah. Mereka hanya ingin merasakan jadi orang tua. Darah Aisyah berdesir. Perasaannya campur aduk antara kaget, takut, dan tak percaya. Tawaran itu terasa seperti mimpi buruk. Ia merasa harga dirinya dipertaruhkan. Maaf, saya tidak bisa. Itu memalukan. Suaranya bergetar. Syekh Abdul Rahman hanya menatapnya dengan wajah datar, lalu berkata, "Pikirkan baik-baik. Dengan uang itu, ayahmu bisa berobat. Adik-adikmu bisa sekolah. Rumahmu bisa diperbaiki. Tapi kami tidak memaksamu." Malam itu, Aisyah kembali ke kamarnya dengan pikiran berkecamuk. Ia mencoba tidur, tapi bayangan wajah ayahnya yang terbaring lemah di ranjang, rumahnya yang bocor, dan adik-adiknya yang harus menahan lapar membuat hatinya teriris. Tawaran itu bagaikan racun, menggiurkan tapi menyakitkan. Beberapa hari berikutnya, Ummu Khalid kembali mendekatinya. Kali ini ia membawa foto-foto pasangan Arab yang sudah lama menikah namun belum punya anak. Wajah mereka penuh harap. Lihatlah mereka, Aisyah. Mereka menangis karena ingin punya bayi. Tuhan memberimu rahim yang sehat. Kamu bisa menolong mereka dan keluargamu. Aisyah menatap foto-foto itu lama. Hatinya mulai goyah. Bukan hanya soal uang, tapi ia membayangkan rasa sakit pasangan-pasangan itu yang tak bisa memiliki keturunan. Namun, ia juga takut dicap hina oleh orang lain. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Aisyah duduk sendirian di tepi ranjang kecilnya. Lampu kamar dipadamkan, hanya cahaya bulan yang menyelinap lewat jendela. Di pangkuannya, ia memegang foto keluarganya. Ayah, ibu, dan kedua adiknya. Matanya memerah, napasnya berat. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya lirih. Ia memikirkan semua kemungkinan. Jika ia menerima tawaran itu, keluarganya bisa keluar dari kemiskinan. Ayahnya bisa mendapatkan perawatan medis terbaik. Adik-adiknya bisa terus sekolah tanpa harus putus di tengah jalan. Bahkan, ia bisa membantu tetangganya yang juga hidup susah. Tapi di sisi lain, ia tahu orang-orang akan menghakiminya habis-habisan jika rahasia ini terbongkar. Air matanya jatuh satu persatu. Ia merasa sedang dihadapkan pada dua jurang. Satu jurang adalah kemiskinan yang tak berujung, satu lagi adalah aib yang mungkin akan ia tanggung seumur hidup. Keesokan harinya, Aisyah memberanikan diri menemui Ummu Khalid. Suaranya pelan tapi tegas. "Saya mau, tapi saya punya syarat." Ummu Khalid mengangguk pelan. "Sebutkan, Nak." "Anak-anak yang saya lahirkan harus benar-benar dirawat oleh pasangan yang menginginkan mereka. Mereka harus dibesarkan dengan kasih sayang, seperti anak kandung mereka sendiri. Kalau tidak, saya tidak akan melakukannya." Ummu Khalid tersenyum. "Itu yang juga kami inginkan." Hari-hari berikutnya menjadi awal perjalanan yang penuh ujian. Aisyah menjalani pemeriksaan medis, memastikan tubuhnya sehat. Setelah itu, ia menjalani program kehamilan pertama dengan pasangan Arab yang sudah menunggu selama 12 tahun untuk memiliki anak. Bulan demi bulan berlalu. Kehamilan itu membawa perubahan besar pada tubuh dan emosinya. Setiap malam ia berbicara dengan bayinya di dalam perut,
Meskipun ia tahu suatu saat harus merelakannya. Ketika saat persalinan tiba, rasa sakitnya luar biasa. Tangisan bayi itu adalah musik terindah yang pernah ia dengar. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Ia harus menyerahkan bayi itu ke pasangan yang telah membayarnya. Wanita yang menerima bayi itu menangis sambil memeluknya erat. Terima kasih, Aisyah, katanya dalam bahasa Arab terbata-bata. Aisyah tersenyum, meskipun hatinya seperti diremas. Ia pulang ke kamarnya malam itu sambil menangis terseduh-seduh. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia baru saja mengubah hidup dua orang yang hampir kehilangan harapan menjadi orang tua. Tahun-tahun berikutnya, ia kembali menjalani kehamilan untuk pasangan-pasangan lain. Total, ia melahirkan 8 bayi dalam waktu beberapa tahun. Setiap kali proses itu berakhir, hatinya robek, tapi ia terus menguatkan diri. Ia menghibur hatinya dengan kalimat yang selalu ia ulang dalam doa. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku, biarkan ini menjadi amal yang Engkau ridha. Setiap kali menyelesaikan satu tugas sebagai ibu pengganti, Aisyah menerima bayaran yang sangat besar, 200 juta rupiah. Uang itu tidak pernah ia hamburkan untuk kesenangan pribadi. Setiap lembar rupiah sudah ia rencanakan dengan matang. Kirimannya pertama digunakan untuk membiayai operasi paru-paru ayahnya di rumah sakit terbaik di Jakarta. Berbulan-bulan ayahnya terbaring di rumah sakit. Tapi akhirnya ia pulang dengan senyum yang lama tak terlihat. Aisyah, Bapak bisa bernapas lega lagi sekarang, katanya sambil menatap anak sulungnya lewat video call. Air mata Aisyah jatuh tanpa ia sadari. Kirimannya berikutnya dipakai untuk membangun rumah baru yang kokoh untuk keluarganya. Dinding bata, atap genteng merah, dan lantai keramik menggantikan rumah reot mereka. Tak hanya itu, Aisyah juga memperbaiki rumah-rumah tetangga yang paling parah keadaannya. Desa yang dulunya identik dengan kemiskinan mulai terlihat berbeda. Jalan-jalan kecil yang becek kini diaspal, mushola di dekat rumahnya direnovasi, dan anak-anak desa mulai memakai seragam baru ke sekolah. Semua ini dilakukan tanpa banyak orang tahu siapa penyandang dananya. Aisyah tak pernah menceritakan sumber uang itu secara rinci. Kepada keluarganya, ia hanya berkata bahwa ia bekerja untuk keluarga Arab yang membayar dengan sangat baik. Ibunya percaya begitu saja, dan hanya mengucapkan syukur setiap kali ada rezeki datang. Tahun demi tahun berlalu. Dari 8 bayi yang ia lahirkan, 8 pasangan Arab kini hidup bahagia. Mereka sering mengirimkan foto anak-anak itu kepadanya. Tumbuh sehat, bersekolah, dan tersenyum ceria. Setiap melihat foto itu, dada Aisyah terasa hangat, meskipun hatinya selalu rindu pada anak-anak yang tak pernah ia besarkan. Namun, perubahan besar di kampungnya mulai menimbulkan rasa ingin tahu warga. Beberapa orang mulai bergosip. Kerja apa sih Aisyah di Arab sampai bisa kaya begitu? Katanya dia cuma pembantu. Masa bisa bangun rumah segede itu? Aisyah hanya tersenyum setiap mendengar kabar seperti itu. Ia tak mau menjelaskan, karena ia tahu, jika rahasianya terbongkar, semua kebaikan yang ia lakukan akan berubah menjadi bahan fitnah. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa tak terduga membuat rahasia yang selama ini ia simpan rapat mulai terancam terbuka. Hari itu, udara di desa Indramayu terasa gerah meskipun matahari baru naik. Warga sedang berkumpul di warung kopi Pak Min ketika sebuah foto mulai beredar di grup WhatsApp desa. Foto itu memperlihatkan Aisyah di sebuah rumah sakit di Arab Saudi, sedang duduk di ranjang dengan bayi mungil di pelukannya. Foto itu diambil diam-diam oleh seorang warga desa lain, Rini, yang kebetulan juga bekerja di Arab sebagai TKW. Rini tak tahu cerita sebenarnya, tapi ia sudah lebih dulu menebar kabar. Tuh, bener kan? Aisyah kerja apa sih di sana? Kok tiap tahun melahirkan anak? Tulisnya di chat, lengkap dengan emoji sinis. Berita itu menyebar seperti api membakar ilalang kering. Dalam hitungan jam, hampir semua orang di desa membicarakan Aisyah. Ada yang percaya, ada yang menuduh, ada pula yang mencibir terang-terangan. Ibunya,
Bu Sumarni menangis ketika mendengar gosip yang beredar. Ayahnya hanya terdiam, menatap tanah. Adik-adiknya merasa malu saat teman-teman sekolah mereka mengejek. Di Arab, Aisyah mendapat kabar itu dari telepon ibunya. Suara ibunya bergetar. "Nak, orang-orang ngomong yang enggak-enggak. Mereka bilang kamu. Suara ibunya pecah jadi isakan. Aisyah menarik napas panjang. "Mak, sabar ya. Biarin orang mau ngomong apa. Suatu saat mereka akan tahu kebenarannya." Namun, tekanan makin besar. Bahkan beberapa tetangga yang dulu menerima bantuannya mulai bersikap dingin. Aisyah mencoba tetap bekerja seperti biasa, meski hatinya perih. Lalu, suatu sore yang tak pernah ia lupakan, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah keluarganya di desa. Dari dalamnya keluar sepasang suami istri Arab yang elegan, bersama seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Bocah itu berlari-lari kecil sambil memanggil sang ibu angkat. Warga desa yang penasaran mulai berkerumun. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi mereka terdiam saat perempuan Arab itu memeluk Bu Sumarni dan berkata dengan bahasa Indonesia terbata-bata. "Terima kasih. Anak ini lahir dari rahim putrimu. Kami sudah lama menunggu. Dia penyelamat keluarga kami." Air mata Bu Sumarni tak terbendung. Warga yang menyaksikan mulai saling pandang. Beberapa pasangan Arab lain yang pernah dibantu Aisyah juga datang, masing-masing membawa anak yang kini tumbuh sehat. Seorang pria Arab berkata lantang kepada warga, "Aisyah bukan perempuan hina. Dia pahlawan. Dia menyelamatkan kami dari kesedihan tanpa anak." Suasana hening berubah menjadi haru. Banyak yang menunduk malu. Mereka mulai menyadari, selama ini mereka salah menilai. Sore itu, halaman rumah keluarga Aisyah penuh sesak. Warga desa berkerumun, sebagian berdiri di teras rumah tetangga, sebagian lagi duduk di pinggir jalan. Mereka semua ingin melihat langsung pertemuan yang sedang terjadi. Di tengah kerumunan, Aisyah berdiri mengenakan gamis sederhana dan jilbab lebar. Wajahnya sedikit tirus karena kelelahan, namun matanya bersinar hangat. Di sekelilingnya, 8 pasangan Arab yang pernah ia bantu hadir, masing-masing membawa anak yang lahir dari rahimnya. Anak-anak itu terlihat sehat, ceria, dan penuh kasih sayang dari orang tua angkat mereka. Seorang ibu Arab berkulit putih dengan mata yang lembut melangkah mendekat. Ia memegang tangan Aisyah erat-erat. "Aku sudah menikah 15 tahun, dan dokter bilang aku tidak bisa punya anak. Saat aku hampir menyerah, Allah mempertemukan aku dengan Aisyah. Dia, wanita yang menyelamatkan hidupku." Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Suara angin yang berhembus di antara pohon kelapa terdengar jelas. Mata warga mulai berkaca-kaca. Seorang ayah Arab lain maju, menggendong anak laki-lakinya. "Kami datang jauh-jauh ke Indonesia untuk mengatakan, terima kasih. Dia bukan hanya memberi kami anak, tapi juga memberi kami kebahagiaan yang tak ternilai." Aisyah mencoba tersenyum, meskipun air mata mulai membasahi pipinya. Ia menatap warga desa, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku tahu, selama ini banyak yang salah paham. Banyak yang menilai tanpa tahu cerita sebenarnya. Aku tidak marah, karena aku paham, manusia mudah menghakimi apa yang tidak mereka mengerti. Tapi ketahuilah, semua yang kulakukan bukan untuk menjual harga diri. Aku hanya ingin menyelamatkan keluargaku, dan membantu mereka yang tidak bisa memiliki anak." Tangis pecah di antara warga. Beberapa yang dulu paling keras menggunjing kini mendekat dan memeluknya. Ada yang berbisik pelan, "Maafkan kami, Aisyah." Berita tentang Aisyah akhirnya menyebar jauh, bukan lagi sebagai gosip kotor, tapi sebagai kisah inspirasi. Media lokal meliputnya, lalu cerita itu viral di media sosial. Judul-judul berita berubah dari tuduhan menjadi pujian, "TKW Indonesia Pahlawan Rahim, perempuan yang menyelamatkan 8 keluarga, pengorbanan demi cinta dan kemanusiaan." Namun, di balik semua itu,
Aisyah tetap hidup sederhana. Ia menolak tawaran uang dari media dan berbagai pihak yang ingin mengeksploitasi ceritanya. Ia hanya berkata, "Aku tidak butuh terkenal. Cukuplah Allah yang tahu semua pengorbananku." Kini, setiap kali pulang ke kampung, anak-anak kecil selalu berlari memanggilnya, Bunda Aisyah, sambil berebut memeluknya. Di matanya, mereka semua adalah anak-anaknya juga. Aisyah membuktikan satu hal yang akan selalu dikenang, bahwa kebaikan sejati terkadang harus melewati jalan yang penuh duri. Namun pada akhirnya, cahaya akan selalu mengalahkan gelap. Itulah kisah luar biasa Siti Aisyah, TKW asal Indramayu, yang membuktikan bahwa cinta dan pengorbanan sejati tak selalu indah di mata manusia, tapi selalu indah di mata Tuhan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Semoga kita semua bisa belajar untuk tidak cepat menghakimi, dan selalu melihat dari sisi kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.